Ya, saya juga mengamati secara saksama dan terus-menerus. Saban saya pulang kantor, saya buka media, YouTube, dan melihat kehebohan tentang yang patut diduga ijazah palsu. Saling menuntut. Dari kelompok Pak Roy Suryo, Pak Risman, dan teman-teman bergerak dengan sejumlah pengikut, dan satu sisi dari kelompok Pak Jokowi juga semakin heboh urusan berdua ini. Jadi saya beranggapan bahwa ini semakin lama ini tidak terselesaikan, semakin akan memecah belah masyarakat terpecah. Dan bukan tidak mungkin pikiran-pikiran kotor akan bercokol, akan menghinggapi setiap orang, baik yang pro maupun kontra terhadap masalah ini. Saya bisa memahami bahwa akan ada orang yang dapat menyatakan bahwa itu palsu, ini tidak palsu. Saya bisa memahami itu, karena itu adalah hak sebagai warga negara maupun kelompok dalam melakukan aspirasi ataupun tuntutan ataupun gugatan atau pengaduan. Saya dapat memahami itu dan tidak dilarang undang-undang. Saya juga dapat memahami kalau yang dituduh berupaya untuk apapun dengan cara apapun untuk menjawab tantangan, gugatan, tuduhan seperti itu. Saya memahami itu. Tapi yang saya sangat sulit memahami kalau akibat kehebohan ini masyarakat terpecah, terbelah, pro kontra terjadi, yang akhirnya menjadi bibit yang kurang baik bagi pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dan bukan tidak mungkin proses-proses yang berkepanjangan ini akan mengganggu pembangunan nasional. Saya melihat bahwa berbagai cara sudah dilakukan dan harus dipahami bahwa kasus tuduh-menuduh, bantah-membantah, pengaduan-pengaduan, aspirasi tuntutan, kalau sudah masuk dalam ranah hukum pidana, maka muaranya harus sampai kepada penegak hukum. Dan sekarang penegak hukum khususnya pada tingkat penyelidikan dan penyidikan sudah ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kapolda Metro Jaya, Kapolda Metro Jakarta, dan juga mungkin Polres yang berada di Solo. Jadi ada beberapa pengaduan. Dan polisi sudah bergerak cepat. Itu pun menjadi heboh. Hebohnya kenapa? Karena ada pandangan bahwa tidak profesional polisi. Tapi polisi juga bergerak, ya kami sudah profesional. Nah, dalam perbedaan ini, masyarakat harus mengetahui bahwa jika satu hal yang sangat tajam, sangat memiliki kasus ini kan kasus yang berkaitan dengan mantan Bapak Presiden Joko Widodo. Dan tentulah dari cara pandang orang terhadap Bapak Presiden, ini macam-macam. Harus diingat bahwa Bapak Presiden Joko Widodo ini 10 tahun mengabdikan diri dalam bangsa dan negara. Tapi tidaklah imun terhadap masalah-masalah gugatan atau pengaduan pidana terhadap dirinya. Dan itu bergerak. Namun demikian saya melihat bahwa ini sangat kalau lambat atau lama ini proses penegakan hukumnya akan menimbulkan hal yang jauh lebih dari itu. Ya, bukan tidak mungkin akan mengganggu penyelenggaraan
ya proses pembangunan dan proses pemerintahan yang dijalankan oleh Bapak Prabowo selaku presiden. Maka saya tentu sebagai warga negara, saya melihat kalau ini sudah masuk pada ranah hukum yang ditangani penegak hukum, seyogianya saya mengusulkan supaya semua pihak menempatkan diri dan menyadarkan diri, apakah dari pihak yang menuduh atau dituduh atau menuduh balik, silakan. Kalau sudah diserahkan penegakan hukum, sebaiknya saya bilang harus berusaha percaya kepada penegak hukum. Kalau kita tidak percaya lagi pada penegak hukum, polisi, terus apa artinya negara ini? Maka setiap orang yang diperlakukan tidak baik atau memperlakukan sesuai dengan keyakinannya, kan itu semua harus bermuara kepada penegakan hukum. Kita tidak bisa di pinggir jalan untuk saling menghancurkan. Saya ulangi, saling menghancurkan. Saya tidak berada pada salah satu pihak. Saya hanya melihat bahwa kalau sudah masuk di dalam ranah hukum, artinya semua pihak, siapapun dia, harus mentaati proses-proses hukum yang dijalankan oleh polisi. Kalau ada hal-hal yang tidak cocok atau dianggap kurang beres di kepolisian, kan ada tata cara, proses ada tata cara, pra-peradilan di sana. Kalau tidak cocok, ya, dan lain-lain. Proses hukum kita itu cukup bagus. Jadi jangan sampai berantem di luar. Nanti timbul pro kontra di masyarakat, jauh lebih rumit lagi kan? Ya, baik yang menduga ada ijazah palsu maupun yang juga diduga punya ijazah palsu, maupun sebaliknya merasa dicemarkan nama baiknya, dikriminalisasi, dan juga mengadukan yang juga mengadukan, saling mengadukan lah begitu. Ya, kalau sudah masuk ranah hukum, cobalah supaya serahkan sepenuhnya, percayakan sepenuhnya, dan kalau ada hal-hal, kan ada caranya. Jangan memperpanjang masalah di luar sampai heboh seluruh Indonesia dan bahkan luar negeri itu heboh, sehingga kita kehilangan kesempatan. Bapak Presiden Prabowo kehilangan kesempatan mengajak rakyat untuk berusaha membangun negeri ini. Artinya saya menegaskan bahwa sebaiknya percayalah kepada penegak hukum. Bagaimanapun akhirnya, tetap penegak hukum kita harus hormati. Saya tidak dapat memberikan penjelasan bahwa ada kerugian Pak Prabowo. Tapi stabilitas nasional itu, ya, Pak Prabowo itu jauh lebih pintar menganalisa tentang kerugian daripada saya. Tetapi saya hanya melihat bahwa konflik perseteruan di dalam masyarakat yang tidak bermuara dan diselesaikan melalui proses hukum dapat mengganggu, dapat mengakibatkan stabilitas keamanan, stabilitas politik juga terganggu, termasuk stabilitas sosial ekonomi. Karena semua orang tanpa sadar sebetulnya menghabiskan energi untuk melakukan pergi sana, pergi sini, sudah lupa produktivitas dan lain-lain, yang akhirnya sendiri menghantam dirinya dan keluarganya dan mengganggu pembangunan. Jadi kalkulasi mengenai kerugian adanya tentang gangguan kepada pemerintahan Pak Prabowo lebih tahu dari saya. Ya. Pak Prabowo ini kan orangnya
di dalam situasi darurat sekalipun, dalam situasi permusuhan sekalipun, di dalam situasi orang menyakitkan dirinya, dia tetap mengunjungi orang. Ya, termasuk kunjungan kepada Pak Jokowi, kan dia tahu bahwa beliau adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang juga masih diperlakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan negara. Ya, semua presiden, wakil presiden selama belum meninggal, belum habis dari dunia, itu tetap diberikan prioritas, perlindungan dan lain-lain. Nah, kedatangan Pak Prabowo ke sana, saya melihat itu adalah salah satu sikap yang sangat tinggi nilainya datang di Pak Jokowi. Di samping juga tentu ada hal-hal mungkin yang lalu yang belum jelas disampaikan Pak Jokowi, dia ingin mengetahui itu. Sebaliknya demikian. Jadi tidak ada hal yang perlu dibesarkan atas kunjungan itu. Nggak perlulah. Nggak perlulah. Saya melihat Pak Prabowo ingin melihat bahwa keinginan beliau itu supaya kita bisa menciptakan bersama stabilitas nasional sehingga dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Ini tinggal sebentar lagi tinggal 4 tahun ini. Saya melihat kalau masuk di dalam mediasi ini agak sulit karena ibu bukan masalah hubungan perdata. Ini adalah masalah pidana. Dan pidana itu memang ada restoratif justice, tetapi hanya bagi hal-hal misalnya tabrakan atau apa itu bisa dilakukan damai. Kalau yang lain tidak boleh dilakukan restoratif justice karena ini masalah pidana. Jadi mencapai kesepakatan damai, menurut saya sebagai mediator non hakim ya, dan ketua Asosiasi Mediator Indonesia, dapat saja dilakukan dengan cara-cara tentu yang namanya mediasi itu kan, mediator itu tidak mencari salah benar, kalah menang, tapi mediator itu adalah mencabut permusuhan, yang kedua menciptakan kerukunan, dan yang ketiga memunculkan persatuan nasional. Dalam artian mediator itu menyelesaikan masalah, bukan mencari salah benar, kalah menang. Tidak, mediator very independent, sangat independen. Saya ketua Asosiasi Mediator Indonesia, ya, yang dibentuk oleh Mahkamah Agung. Jadi tentu, dan saya mediator di 11 pengadilan negeri, 2 pengadilan tinggi, 1 pengadilan agama. Jadi kalau pertanyaan para rekan wartawan, apakah dimungkinkan di luar penegakan hukum? Mungkin saja. Karena mediator, tapi mesti ada mediatornya. Yang banyak terjadi kan mediator jadi-jadian. Jadi dia tidak ngerti. Ya, banyak sekarang mediator jadi-jadian itu. Asal dia jadi pejabat sudah mediator, padahal tidak bisa itu. Dia tidak ngerti. Itu setiap penyelesaian damai yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan itu masih dimungkinkan digugat. Saya tidak melihat apa masalah, saya tidak membahas kerugian atau keuntungan berbagai pihak, tetapi saya hanya melihat apa namanya implikasi dari hebohnya masalah ini itu sangat mempengaruhi pikiran masyarakat, sangat mempengaruhi. Bahkan ada masyarakat yang sangat gandrung di televisi dan lupa melakukan produksi untuk mencari beras buat dirinya. Ya, ya. Di samping juga tentu di kalangan pemerintahan juga terjadi ketidakstabilan. Ya, karena ini bukan perkara biasa. Termasuk integritas bangsa dan negara dipertaruhkan sih. Ya, jadi kalau sudah masuk ranah penegakan hukum, berusaha percaya kepada kepolisian negara. Bahwa ada yang kurang tepat, kan ada prosesnya.
ada ruang untuk menggugatnya. Jadi tidak usah, tolong supaya permintaan saya hanya tolong percaya kepolisian negara supaya cepat menyelesaikan tugasnya. Apapun keputusan pada tingkat dianggap tidak lengkap atau pada tingkat dia P21 lengkap dikirim kejaksaan, nah prosesnya masih panjang. Apakah kita hidup dengan sepanjang masa dan memakan waktu tahunan seperti ini, ataukah ada hal-hal yang memungkinkan semua pihak paham ternyata kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, agama, maupun lingkungan, maupun partai dan lain-lain. Mengusulkan itu terserah bagi pihak siapa yang kan itu kan kewenangan kepolisian. Saya tidak ingin mempengaruhi polisi karena saya menempatkan diri sebagai warga negara yang menghormati tugas polisi dalam lingkup penyelidikan dan penyidikan. Bahwa apa yang ditentukan nanti itu adalah harus dihentikan atau diteruskan, kewenangan sepenuhnya bagi penyidik. Dan saya hormat. Jadi pertanyaan saudara, kalau ada tokoh bangsa yang mampu memediasi dan menyelesaikan hal ini, tentu kita semua berharap supaya ini kembali tenangkan. Tetapi dalam proses mediasi, jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan. Karena prinsip mediasi itu win-win solution. Tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, jadi memang, dan itu tidak, tolong para wartawan jangan suka tanya anda, misalnya terjadi upaya ke arah sana, jangan ditanya, oh Bapak kok datang. Nah, ini juga saya himbau para petugas, jangan terlalu banyak menjelaskan di depan kamera lah. Jangan terlalu banyak menjelaskan. Ini kan teman-teman wartawan sukanya tanya yang bukan tugas negara kok ditanya sampai detail. Gimana sih? Ya, teman-teman wartawan jangan suka mancing-mancing begitulah. Sebagai warga negara dan pribadi, saya sudah lama hidup di negara ini. Dan tentu setiap konflik atau sengketa atau perkara yang berjalan, saya untuk kasus ini, saya anggap kasus luar biasa. Semogalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwase, memberikan kejernihan hati sehingga kita bisa mencapai kesepakatan untuk menutup masalah ini secara damai. Tetapi kalaupun polisi menganggap lain, saya tidak bisa membantah polisi, karena itu saya menghormati polisi dan menghormati tugasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.